Ada dua model jenis manusia yang bisa kita pilih. Ya, ada dua tipe Pak Bupati, Pak Wakil, yang bisa kita pilih. Yang mana yang kita contoh? Saya ketika melototin ini Pak, ya Allah, beda dengan Bapak. Utang lagi banyak-banyaknya. Secara fakta ya, secara fakta. DO dari perguruan tinggi, nama baru, masa depan nggak jelas, keluarga, teman cenderung kemudian minggir, nolak. Maka ketika saya kemudian melihat ayat-ayat ini, wih, bangkit loh. Saya gede hati saya. Ada dua yang mesti saya pilih. Yang pertama, saya jadi Firaun, jadi seperti Firaun, atau jadi ibunya Musa. Ada dua model jenis manusia yang bisa kita pilih. Ya, ada dua tipe Pak Bupati, Pak Wakil, yang bisa kita pilih. Yang mana yang kita contoh? Saya ketika melototin ini Pak, ya Allah, beda dengan Bapak. Utang lagi banyak-banyaknya. Secara fakta ya, secara fakta. DO dari perguruan tinggi, nama baru, masa depan nggak jelas, keluarga, teman cenderung kemudian minggir, nolak. Maka ketika saya kemudian melihat ayat-ayat ini, wih, bangkit loh. Saya gede hati saya. Ada dua yang mesti saya pilih. Yang pertama, saya jadi Firaun, jadi seperti Firaun, atau jadi ibunya Musa. Jadi seperti ibunya Musa. Ada apa dengan Firaun? Firaun berdiri di atas kekhawatirannya, berdiri di atas ketakutannya, berdiri di atas kegelisahannya. Padahal berbeda dengan Ummu Musa, kegelisahan yang digelisahkan Firaun, kekhawatiran yang dikhawatirkan Firaun, ketakutan yang ditakuti oleh Firaun, itu belum terjadi, belum ada, belum kelihatan, belum dialami. Berbeda dengan apa yang dialami oleh ibunya Musa. Harusnya yang berhak atas takut, gelisah, khawatir, kalau bicara fakta adalah ibunya Musa. Tapi bos, ibunya Musa kemudian menjadi model kedua yang saya pilih. Allah ngajarin lewat Al-Quranul Karim, kalau kemudian kita khawatir, kalau kemudian kita takut, kalau kita kemudian gelisah, Allah nyuruh nabrak loh. Ini subhanallah, nabrak aja. Karena kata Allah, kalau kamu khawatir, kekhawatiran itu yang akan kami wujudkan. Firaun kurang apa coba? Dia raja besar, 90-an raja-raja di sekitar Firaun habis nanti dan dijadiin sendal. Dari kecil udah terkenal Firaun yang satu ini. Kalau belajar mana tuh di atas kuda yang lagi berlari kencang dan nggak pernah meleset. Kerajaannya juga menjadi kerajaan terbesar pada masanya dengan pasukan terbaik pada masanya. Hanya gara-gara informasi bahwa nanti ada anak yang lahir
terakhir dari Bani Israel gitu. Ini informasi juga kan masih informasi, belum fakta loh Pak. Baru begini gara-gara bapak ngontrak nih, baru begini kalau bapak nggak bayar, baru begitu tuh kalau bapak nggak bayar bulan depan tolong ya keluar dari kontrakan saya, itu baru informasi Pak. Kalau kita bicara kemudian Ummu Musa, kalau bapak lagi digituin sama yang punya kontrakan, Allah nyuruh apa? Fa'alqihi fil yammi, tawar rumahnya berapa duit? Hah? Paham gak nih? Udah melek dong. Allah bercerita dialog Allah dengan Ummu Musa pada ayat 7. Fa idza khifti alaihi, hai Ummu Musa, kalau kamu itu takut bahwa nanti Fir'aun akan menemukan anakmu, kasih. Coba ini perintah ini. Perintah yang seperti apa coba? Ummu Musa, kamu tahu kan Fir'aun tuh lagi menyembelih seluruh anak-anak yang baru lahir. Kalau kamu takut, justru serahkan anakmu itu kepada Fir'aun. Di mana coba yang begini tuh? Bapak lagi ngontrak 3 bulan nih gak punya duit, terus dibilangin sama yang punya kontrakan, kalau mas nggak bisa bayar, kalau bapak, kalau ibu nggak bisa bayar bulan ini, tolong ya. Masih banyak yang mau ngantri ngontrak di tempat saya. Pada saat itu Pak, berlaku ayat 7 buat bapak, fa'alqihi fil yammi, datang ke rumah yang punya kontrakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu, sudah ada duitnya mas. Oh, saya mau beli rumah itu. Ketawa nanti kamu kontrakan aja belum bayar mau beli. Ini masuk dulu, masuk. Kasih minum. Bayar aja dulu kontrakan itu. Enggak, saya mau sekalian beli aja. Berapa duit? Ya kalau dijual ya 475 lah. Baik, bagaimana kalau saya bayar 5,5? Wow, sebentar. Orang nawar mundur ke bawah, kamu nawar malah naik ke atas. Ini serius asal saya kasih waktu. Berapa lama? Ya setahun lah. Jangan setahun lah. Ibu bisa kasih berapa? Lama lah, 3 bulan gitu loh. Jangan 3 bulan bu, kan saya baru mau sholat tahajud ya. Baru mau duha. Kemarin saya lalai nggak doa mau. Ya tapi jangan 3 bulan juga. 10 bulan lah, dan 6 bulan lalu insya Allah. Nah, terus kalau nanti nggak jadi gimana? Insya Allah Allah makan. Ya kalau gitu saya tunggu, dia lupa. Mengusir itu lupa dia. Fir'aun itu lupa loh. Fir'aun lupa loh. Gimana? Jangan jadi kayak model Fir'aun. Nanti yang terjadi apa? Wanuria. Allah perlihatkan saja sudah. Allah wujudkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita di balik layar ya. Ini kayak apa ya, sebuah ceramah yang sering dilakukan Yusuf Mansur, seperti yang saya kata dulu gitu ya. Jadi Yusuf Mansur di depan televisi, artinya di media mainstream itu ya, misalkan seperti Metro, terus TV One, Trans 7 dan lain-lain, itu media mainstream ya. Tapi kalau media dia sendiri, misalkan kayak Trend TV, terus WH TV, atau TV-TV yang
ya mungkin dianggap Yusuf Mansur bekerja sama, misalkan kayak channel YouTube-nya. Jadi kalau dia itu di depan media milik dia atau milik temannya yang cukup aman lah gitu ya, untuk dikatakan di-upload secara terbuka gitu. Karena dulu itu media televisi, media mainstream ini kan sangat sensitif ya kalau ada yang salah-salah kata. Tapi kalau media-media kecil itu masih aman karena nggak semua orang nonton YouTube. Nah ini kan YouTube itu rame-rame ya, mungkin memang sudah cukup lama tapi lebih tepatnya di zaman ya mungkin 2017, 2019 gitu ya, dan nggak semua orang juga nonton YouTube karena ada batasan kuota ya, jadi orang-orang kota saja. Nah seperti yang saya katakan maksudnya ketika Yusuf Mansur mulai berbicara atau berceramah di kondisi yang seperti ini atau misalkan ini kan daerah kabupaten atau daerah kota ya, tapi bukan daerah ibu kota atau ibu kota provinsi, dan intinya bukan tempat-tempat besar gitu ya. Jadi di kota-kota kecil dia itu selalu modelnya seperti ini. Dan ujung-ujungnya ini minta orang sedekah gitu ya. Walaupun di beberapa kesempatan itu walaupun itu kota kecil atau misalkan di pinggiran, tapi kalau yang ngundang itu pengusaha besar triliunan atau ya ratusan miliar itu Yusuf Mansur enggak seperti itu gitu ya, karena dibayarnya cukup besar. Nah tapi karena ini di kota kecil dan itu biasanya udah ada kesepakatan antara Yusuf Mansur dan panitia di tempatnya gitu ya. Yusuf Mansur itu akan memberikan ceramah yang membanggakan dirinya, membandingkan dirinya dengan nabi-nabi yang hebat lah. Misalkan di media teman-teman tahu ya, di waktu Yusuf Mansur marah-marah itu kan menyamakan Yusuf Mansur itu seperti Musa kecil, dan itu selalu menjadi semacam perbandingan yang cukup sering dilakukan, bahkan di beberapa tempat, bahkan pernah di kementerian gitu ya, untuk Pak Erlangga Hartarto gitu ya, dan itu membandingkan dengan ya Musa gitu. Yusuf Mansur juga sering membandingkan dirinya dengan Musa dan Nabi Sulaiman ya teman-teman. Nah di sini kebetulan Yusuf Mansur membandingkan dirinya gitu ya dengan ibu Musa, tapi ya nggak sengaja mungkin ya, jadi keceplosan gitu. Dia menyebutkan dalam bicaranya keceplosan kalau dia jadi Fir'aun gitu ya, itu keceplosan sih sebenarnya. Tapi ya namanya keceplosan ya wajar, cuma ya memang mungkin itu kayak semacam kata kunci ya. Yusuf Mansur lebih mirip Fir'aun atau lebih mirip ibunya Musa. Nah dia cerita tahun 98 dan 99 dia itu sedang banyak utang, terus ya intinya seperti itulah, dan 99 di tempat lain juga cerita dia itu di penjara. 98 di penjara, 99 di penjara gitu ya. Nah apakah teman-teman tahu kenapa dia itu banyak hutang gitu ya? Teman-teman harus pahami, orang berhutang itu biasa. Orang berhutang itu wajar. Konteks, saya nggak katakan ngomong Islam ya, ini konteks orang Indonesia. Orang berhutang itu wajar, orang berhutang itu biasa di Republik Indonesia. Hutang ke bank untuk usaha biasa, hutang ke bank untuk berbisnis biasa, hutang ke bank untuk keperluan membangun rumah juga biasa, hutang ke bank untuk beli mobil juga biasa. Itu udah biasa sekali. Nah cuma kok bisa sampai hutang Yusuf Mansur itu jumlahnya miliaran dan posisinya Yusuf Mansur itu pidana gitu ya, dan itu yang nggak biasa. Teman-teman bisa hutang ya sampai miliaran di bank itu, tapi teman-teman nggak perlu dipidana, karena ya kalau misalkan teman-teman usahanya bangkrut ya paling yang disita itu propertinya, itu biasa. Nah tapi kenapa Yusuf Mansur dipenjarakan? Nah itu kuncinya teman-teman. Jadi kalau dalam konteks di penjara itu ya pastilah ada tindak pidananya. Nah berdasarkan kesaksian yaitu tindak pidana ya kurang lebih ya 78 lah teman-teman. Ini di undang-undang lama ya teman-teman, 78 depannya teman-teman simpulkan sendiri. Jadi kita bisa tahu di sini Yusuf Mansur itu berkarakter seperti apa. Intinya
di situ ya teman-teman. Jadi dia di penjara karena hal yang tidak baik gitu ya, bukan karena hal yang tidak disengaja, tapi itu ya pastilah disengaja. Nah, kita lanjut lagi. Cuma itu sering mengartikan atau menyimpulkan atau menafsirkan Quran itu sekehendak jidat dia gitu ya. Di Quran kan udah dijelaskan. Dan bahkan orang-orang yang katakanlah yang ahli tafsir itu sudah menafsirkan itu dengan baik sekali. Nah, tapi Yusuf Mansur menafsirkan sekehendak hati, bahkan menggambarkan dirinya itu mirip dengan ibunya Musa gitu ya. Ini kan agak aneh sekali, karena kondisi ibu Musa pada saat itu seperti orang-orang yang berilmu lainnya menjelaskan bahwasanya ibu Musa itu sangat ketakutan. Karena pada saat lahirnya Musa itu adalah tahun di mana ya anak-anak laki-laki itu harus dibunuh. Ya beda dengan Harun yang dimana ada selang waktu di tahun itu nggak semua laki-laki harus dibunuh karena laki-lakinya hampir habis. Kalau misalkan laki-laki hampir habis di kalangan pada saat itu ya anaknya dari kaum Bani Israel itu ya nantinya nggak ada budak lagi. Makanya pada saat Nabi Harun itu lahir nggak dibunuh, tapi pada saat Musa itu pada saat tahun yang harus dibunuh anak laki-laki yang mau lahir. Ibu Musa itu sampai ragu-ragu karena bermimpi untuk ya bukan menenggelamkan tapi harus dalam tanda kutip itu melepaskan Musa untuk dilepaskan jauh gitu melalui ya sungai, dan itu juga nggak sesederhana seperti itu. Ya ibunya Musa ini ragu-ragu sampai bermimpi beberapa kali, dan itu merupakan petunjuk, dan sampai terakhir juga masih ragu-ragu sehingga kakaknya harus ikut mengawasinya untuk semacam kayak kalau nanti ada hewan yang menenggelamkannya atau misalkan yang menyekramnya, makanya harus diikuti. Itulah kekhawatiran ibunya Musa. Sampai pada saat Musa nantinya ya berada di perlintasan para dayang mungkin ya dalam hal ini ya, dan di sana kebetulan ada istrinya Firaun, dan kita nggak tahu kenapa sampai ya istrinya Firaun tertarik gitu ya. Kembali lagi bahwasanya Yusuf Mansur membandingkan dirinya dengan ibunya Musa sangatlah berbeda. Pada saat itu Yusuf Mansur itu ya sudah di penjara kan, nggak ada lagi ketakutan apa yang dia takuti karena kan udah di penjara. Dan kemudian kenapa sampai Yusuf Mansur membandingkan dirinya dengan ibunya Musa adalah untuk membanggakan dirinya, walaupun misalkan dia telah berperilaku jahat, dia telah melakukan banyak kejahatan, tapi dia tetap di sini dia mengatakan ya dia menghafal Al-Quran gitu ya. Anda harus tahu bahwasanya kejahatan dan kebaikan itu ya harus dipisahkan gitu ya, nggak bisa disamakan. Dia mencampur adukan bahwasanya dia jahat tapi dia menghafal Al-Quran gitu. Itu adalah sesuatu yang sangat berbeda, dan itu nggak bisa disamaratakan. Kejahatan ya tetap harus ya dalam hukum Indonesia harus dipertanggungjawabkan, sementara kalau misalkan kebaikan itu ya dimulai dari dirinya sendiri. Nah, itu adalah perbedaan yang sangat mencolok, tapi posisinya adalah Yusuf Mansur mengatakan bahwasanya dia tidak pernah ragu-ragu untuk seperti ibunya Musa gitu ya. Dan padahal ibunya Musa ragu-ragu, teman-teman. Nah, tapi karena dia itu ingin mengatakan dirinya itu hebat dan dirinya tidak pernah ragu-ragu, jadi dia mengatakan seperti itu. Nah, saya mengatakan seperti ini, nanti ada ceritanya teman-teman, kenapa Yusuf Mansur bersikap seperti itu. Ya lagi-lagi tujuannya untuk mengatakan bahwasanya dia itu ahli sedekah ya teman-teman. Teman-teman, kita lanjut di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.